Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, beri saya 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Dari mana kau dapatkan peti itu? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Aku menemukannya di gudang, sayang kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari sinilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan yang kuinginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya menyimpannya di dalam peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan peti itu padaku. Lalu dengan sangat hati-hati Abu Nawas mengangkat dan menyerahkannya pada Baginda Raja. Seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati, semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apanya. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia tidak mungkin bisa terlihat di dunia. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan hukuman anak ayam. Suatu pagi, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap raja. Ia dituduh telah menipu salah satu prajurit istana. Abu Nawas dituduh telah meletakkan sebilah pisau di dalam belanjaan prajurit. Atas peristiwa itu, Abu Nawas akan dijatuhi hukuman dari sang raja karena dianggap membahayakan keselamatan sang raja. Setibanya di istana, Abu Nawas terkejut. Raja telah menyiapkan semuanya, termasuk mengumpulkan seluruh penduduk negeri itu untuk menyaksikan prosesi hukuman kepada Abu Nawas. Raja punya rencana sendiri untuk menghukum Abu Nawas, yakni akan dipermalukan Abu Nawas di depan khalayak ramai. Apa yang akan dilakukan raja sudah dirancang jauh-jauh hari, sebab raja tahu Abu Nawas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk kuhukum? Kata raja dengan suara congkaknya. Ayo,
"Siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan nada menantang. Sontak pertanyaan itu membuat rakyat melihat geleng-geleng kepala. Mereka tak habis pikir dengan ucapan Abu Nawas yang seolah menantang kematian. Lalu raja menyuruh prajurit mengambil barang yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas dan rakyat terkejut saat melihat benda yang diberikan raja kepadanya. Bukan senapan atau senjata tajam apapun, melainkan seekor anak ayam. Tentu saja hal itu membuat semua yang hadir bertanya-tanya. Mereka bingung dengan keinginan raja. "Abu Nawas, sekarang kau bunuh ayam itu," tukas raja. "Kenapa anak ayam yang tidak berdosa ini yang harus saya bunuh? Ia tak berdosa," tanya Abu Nawas. "Jangankan anak ayam itu, kau pun hari ini akan kubunuh. Aku akan membunuhmu sendiri dengan cara yang sama dengan caramu membunuh anak ayam itu," kata raja. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut akan rencana raja. Sejenak Abu Nawas berpikir, seandainya ia mencekik anak ayam itu hingga mati, maka ia pun akan dicekik pula hingga mati. Begitu pula jika ia tebas leher anak ayam itu dengan pedang, maka ia terancam mati dengan cara dipedang pula. Lantas bagaimana caraku membunuh anak ayam ini dengan cara yang mustahil tidak bisa ditiru sang raja, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengambil anak ayam itu. Tanpa diduga-duga, Abu Nawas meniup bagian pantat anak ayam itu hingga kembung dan akhirnya mati. Melihat kekonyolan itu, tiba-tiba terdengar suara penonton yang tertawa terbahak-bahak. Tak ketinggalan para prajurit kerajaan pun tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah kocak Abu Nawas. Suasana tegang bisa mencair. Mereka tak sanggup membayangkan raja akan membunuh Abu Nawas dengan cara yang sama dengan cara Abu Nawas membunuh anak ayam itu. Raja sendiri yang melihat tingkah Abu Nawas hanya terdiam malu. Lagi-lagi rakyatnya sendiri telah mengetahui tingkat kecerdasannya yang kalah dibanding Abu Nawas. Akhirnya raja mengurungkan hukuman untuk Abu Nawas. Bahkan raja menyebut Abu Nawas tidak bersalah. Untuk kesekian kalinya raja gagal menghukum Abu Nawas yang dikenal memiliki akal cerdik itu. Abu Nawas dan 9 ekor keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku," kata saudagar itu. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai. Kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya, dan dia pun kaget.
Ternyata keledainya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat ada 9 ekor? Kenapa hilang satu? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata keledainya utuh 9 ekor. Berarti tadi aku salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlah keledainya menjadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Anehnya jumlah keledai menjadi utuh 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia. Telah menunggu lama, jumlah keledainya tetap berjumlah 9 ekor. Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat Abu Nawas di atas punggung keledai, ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya. Sungguh aneh, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ucap Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan, sapa kakek tua. Aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang, lalu muncul kembali, lanjut Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu," kata kakek tua itu. Nawas turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring. Jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua. "Lihatlah kek, aku tidak berkhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalaiannya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas.
Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. "Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat?" tanya Baginda Raja penasaran. "Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Abu Nawas ditangkap dan diborgol karena membohongi prajurit kerajaan. Pada suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa prajurit. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para prajurit beram karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah abdi," jawab Abu Nawas. Terkesan asal bicara, komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya.
"Engkau akan aku bawa ke panglima kami," kata komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Ada apa gerangan? Dan setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas. "Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya," kata panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya panglima. "Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu," katanya. "Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan malu hati. Suatu hari Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun ar-Rasyid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan. Bahkan kemanapun ia pergi, selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar. Taksirnya dalam hati, "Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari," panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat, saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. "Bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus?" tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. "Hadiah dari baginda Sultan Harun ar-Rasyid," jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu. "Aku bersedia membelinya dengan harga mahal," bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja, maka uangmu dapat kau belikan apa saja," ujar saudagar itu menakut-nakuti. "Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar," sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk, apalagi tertipu.
Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah berlian itu. Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan? Tawar saudagar itu. Mana boleh, permata yang begini indah hanya kau hargai 4.000 dinar, sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. Tunggu dulu Abu Nawas, cegah saudagar itu. Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya. Barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain. Abu Nawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya, cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang diterimanya uang sebanyak itu. Lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak. Tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak, kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan, pinggulnya meliuk-liuk, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba, gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya. Padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu, bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikirnya. Bukankah aku sudah membayarnya? Bahkan Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah ia tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ujarnya, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas, semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan? Kata saudagar itu sambil telunjuknya pada dada Abu Nawas. Ya betul, ujar Abu Nawas. Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun ar-Rasyid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin
bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hei, mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari manis kanan Abu Nawas. Jari itu terbalut kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati, karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul-betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun ar-Rasyid ketika itu baru saja memasuki Balai Rum. Ketika kedua orang itu tiba di istana, Baginda menunda acara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya, Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga. Sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan gelas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu. Tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau kau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1.000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi engkau harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Tukas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata suatu apapun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu pergi. Hai, tunggu dulu, seru Abu Nawas. Ini cincin permata yang sudah kau beli. Saudagar itu tak mau menoleh. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar, dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim.
benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku? Tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. Benar Tuan Hakim, jawab si pedagang Mesir. Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku, ujar Tuan Hakim. Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi, sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim. Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid? Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu?" tanya Abu Nawas lagi. "Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan," ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. "Sekarang kalian semua boleh pulang, tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul," katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. "Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti?" pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi. Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak tuan hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh tuan hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi tuan hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir kecuali baju yang dikenakannya. Tuan hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. Di mana pedagang Mesir itu? Tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini. Titah Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat tuan hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda tuan hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silahkan masuk, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Oh silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu. Ternyata sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah? Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah penampilan suci. Suatu hari ada seorang rohib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan beberapa kali. Ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas.
Ya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rohib, jawab orang tersebut. Rohib? Apa itu rohib? Tanya Abu Nawas. Rohib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga, jawab orang itu kembali. Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana? Tanya Abu Nawas. Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya, ujar sang rohib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga kalau arah ke pasar saja Anda tidak tahu? Celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rohib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas.